silakan kalau ada di antara kita merasakan sebuah karunia besar, sujud syukur. Tapi perlu diingat, ketentuan sujud syukur ini adalah sama dengan ketentuan sujud yang lain. Harus dalam keadaan menutup aurat, harus dalam keadaan suci, harus menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dengan sanad kita yang tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sajadna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u inshaqqat wa qra bismi rabbik, rawahu Muslim. Kata sahabat Abu Hurairah, kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat idzas samaa'un syaqqat, kemudian ayat iqra bismi rabbik. Di ujung ayat iqra itu wasjud waqtarib, itu sujud. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sad laisa min azaimis sujud. Sajadah pada surat Sad itu tidak termasuk yang sangat dianjurkan Rasul untuk melaksanakan sujud sajadah di situ. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, dan aku, kata Ibnu Abbas, telah menyaksikan Rasulullah SAW sujud ketika membaca surat Sad tersebut. Ustaz, bisa bukakan Quran ayatnya dalam surat Sad, Ustaz, yang sajadah surat Sad di Al-Quran. Di kitab saya tidak disebutkan ayat-ayat berapanya. Surat sajadah pada surat Sad. Rawahul Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga dari jalur sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Nabi juga surat An-Najm. Rawahul Bukhari, riwayatkan oleh Imam Bukhari, wa sajada muslim insu, dan sujud bersama Nabi orang-orang muslim, orang-orang musyrik, jin dan manusia. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Sahabat Zaid bin Thabit itu membaca surat wan najmi idza hawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam surat itu ada sajadah, beliau tidak sujud. Sehingga tadi sujud, di sini tidak sujud. Maka ada perbedaan riwayat, perbedaan Nabi terhadap surat yang sama. Yang satu sujud, yang satu tidak sujud. Surah An-Najm. Hadis berikutnya, wa an Khalid bin Ma'dan qal fuddilat suratul hajji 'ala al-Qur'ani bi sajdataini. Kata Khalid bin Ma'dan, beliau menjelaskan bahawa kelebihan Al-Hajj dari surat dalam Al-Quran adalah di dalamnya ada 2 kali sujud sajadah. Surah Al-Hajj. Rawahu Abu Daud fil Marasil. Wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi mausulan min hadits Uqbah bin radhiyallahu ta'ala anhu wa zada wa man lam yasjud huma fala yaqra'huma. Dalam redaksi yang lain, siapa saja yang tidak sujud untuk 2 ayat tadi, itu sama seperti tak membaca 2 surat tadi. Sehingga seakan 2 sajadah tadi mesti dilakukan dalam surat Al-Hajj. Kita tengokkan Ustaz, dalam surah An-Najm ayat berapa, dalam apa gitu. Ada berapa penyebutan di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis yang kita baca itu adalah bahwa sebagian surat itu sepakat ulama untuk sujud sajadah, sebagian tidak, karena hadisnya seperti An-Najm tadi
sebagian menyebutkan hadis bahawa di situ sujud, sebagian tidak sujud. Dan itu di hadapan Rasul kedua-duanya. Maka terjadi ada yang menjadi sepakat ulama dan sebagian ikhtilaf ulama dalam masalah itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang menjadi sepakat ulama bahawa dalam ayat itu terdapat sujud adalah pertama dalam surah Al-A'raf. Jumpa dalam surah Al-A'raf. Yang kedua surat Ar-Ra'd. Saya tulis dulu Al-A'raf. Sajadah dalam surat Al-A'raf. Yang ada mushaf boleh cari. Satu yang sepakat ulama dalam surat Al-A'raf. Dua dalam surat Ar-Ra'd. Yang ketiga dalam surah An-Nahl. Empat dalam surat Al-Isra. Lima dalam surat Maryam. Enam surat Al-Hajj ayat 12, ayat 18. Surat Al-Hajj ayat 16. 18. Ayat 18. 206. 15. An-Nahl 50. 109. Maryam 58. Kemudian yang ketujuh surat An-Naml. An-Naml 26. 8 surah As-Sajadah 19. 15. 9 surat Al-Furqan ayat 60. 10 surat Fusilat. Berapa? 38. Itu ayat-ayat yang disepakati ulama. Kita disunnahkan sujud sajadah. Surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd 15, An-Nahl 50, Al-Isra 109, Maryam 58, Al-Hajj 18, An-Nahl 26, Sajadah 15, Al-Furqan 60, Fussilat ayat 38. 5 ayat yang lain seperti tadi surat An-Najm, surat Izas Sama'un Syaqqat, surat Iqra, Al-Hajj ayat yang kedua itu berbeda ulama dalam menyikapinya. Kalau kita tengok surah Al-Hajj, Al-Hajj itu ayat berapa yang berikutnya? Ayat 77. Ini sebagian ulama menyebutnya bahwa ini tidak dianjurkan sujud sajadah. Ini yang beda ulama. Satu Al-Hajj, tak sepakat ulama di situ sujud sajadah. Kata sebagian adalah cerita sujud memang sujud dalam solat, bukan sujud sajadah. Artinya sujud yang merupakan aktivitas solat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ayat itu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini tidak disebutkan untuk sujud sajadah menurut sebagian ulama. Kemudian surat Sad. Sad ayat berapa Ustaz? 24. Surat Sad ayat 24. Okey. Surat Sad ayat 24. Apa yang terjadi dengan surat Sad ayat 24 ini? Kata sebagian ulama, ini bukan menunjukkan sebagai ayat sujud sajadah, tetapi ini adalah
sajdatus syukrin, tentang sujud syukur. Oleh karena itu sebagian menyatakan sujud sajadah, sebagian menyatakan tidak sujud sajadah. Kemudian surat Qaf. Surat Qaf di sini ayat tidak ada di sini. Surat Qaf maaf. Surat An-Najm, Insyiqaq dan Al-Alaq. Surat An-Najm tadi ayat 62. Belum ya? An-Najm. An-Najm 62. Itu tidak sepakat tentang sajadah. Mana dia? Karena tadi ada sebutkan bahawa sebagai riwayat menyatakan sujud itu, sebagai menyatakan tidak sujud. Itu jelas nas hadisnya. Kemudian selanjutnya unsyaqqat, surat Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'ana la yasjudun. Itu juga menurut ulama tidak termasuk ayat sujud sajadah. Kemudian selanjutnya surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Maka betul, Al-Alaq ayat 19. Yang kelima Al-Alaq ayat 19. Itu 5 surat sajadah ayat Quran yang sajadah tidak sepakat ulama untuk dilaksanakan sujud pada 5 ayat tersebut. Oleh karena itu bagi yang melaksanakan sujud sajadah silahkan, bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya adalah mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan sujud tilawah bagi orang yang mendengar meskipun tidak bermaksud mendengar. Artinya ada orang baca ayat Quran lewat ayat sajadah itu pada bacaannya kita dengar, kita dianjurkan untuk juga sujud meskipun kita tak bermaksud mendengar orang itu. Seperti kayak kita tadarus, sengaja orang baca lalu ada yang menyimak, itu sengaja mendengar. Ini tak sengaja, kita cuma dengar saja, tapi kita tahu bahwa ayat itu adalah ayat sajadah. Dianjurkan orang yang mendengar untuk sujud sajadah meskipun orang tersebut laki-laki atau perempuan. Bahkan disebutkan au muhditsan au kafiran au sabiyan mumayyiza, meskipun seorang yang sedang berhadas dia berwuduk dulu kemudian dia sujud, kemudian orang kafir, karena tadi ada musyrik tadi, sajadah ma'hul muslimun wal musyrikun, kemudian anak-anak yang sudah mumayyiz meskipun belum baligh dianjurkan sujud ketika mendengar ayat sajadah. Sementara kata ulama Syafi'iyah tidak dianjurkan untuk sujud bagi orang yang mendengarnya kecuali ada 3 syarat. 1, memang sengaja untuk mendengar. Artinya kalau ada orang sengaja untuk mendengar, itu dianjurkan untuk dia, artinya sengaja mendengar orang baca Quran sampai pada ayat sajadah, dianjurkan untuk dia sujud. Contoh orang yang belajar, orang yang menghafal, orang yang tadarus Quran, artinya mudarasal Quran, kemudian orang yang memang ingin mendapatkan pahala dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau seandainya tidak menyengaja mendengar Quran, itu enggak disunnahkan, enggak dianjurkan untuk dia. Yang kedua, kata mazhab Maliki, ayyakuna al-qari'u salihan lil imamah fil fariḍah, ay dzakaran balighan aqilan musliman mutawaddian. Orangnya sah menjadi imam dalam solat fardu
Sehingga orangnya mesti laki-laki, baligh, berakal, muslim dalam keadaan berwudu. Beda dengan Syafi'iyah tadi. Syafi'iyah tak mesti orang tadi adalah sudah berwudu. Kalau dia muhdis, wuduk dulu. Kemudian anak laki-laki, anak-anak belum baligh boleh. Kalau di sini mesti baligh dulu. Beda pendapat. Yang ketiga, alla yakuna qasdul qari isma'an nas husna sawtih. Orang yang baca Quran bukan bermaksud memperdengarkan suaranya yang bagus pada orang lain, tapi memang baca Quran. Artinya kalau ada orang sekedar pamer bacaan, itu tak dianjurkan kita ketika mendengar dia ayat baca sajadah, kita sujud sajadah. Begitu menurut Malikiyah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ikhtilaf ulama. Oleh karena itu, bagi kita yang ingin sujud sajadah ketika mendengar bacaan Quran, akan bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Namun bagi orang yang membaca berjumpa ayat sajadah, sebaiknya dia sujud. Tadi yang kita bahas bukan orang yang baca, orang yang dengar. Nah, tapi bagi orang baca, sepakat dianjurkan bagi dia untuk sujud. Nah, saya kira itu pembahasan tentang sujud sajadah. Ada ayat yang disepakati 10, 5 menjadi ikhtilaf. Dari 15 yang terdapat sujud sajadah dengan qiraat yang kita baca riwayat Imam Hafaz. Silakan kalau ada diskusi kita lanjut sujud syukur. Ada pertanyaan di belakang? Ada, Bu? Tidak ada? Siap. Depan, silakan. Kalau kita sholat khusus membaca ayat-ayat sejadahnya, boleh supaya sujud sejadah itu. Sebenarnya tak dianjurkan, tapi boleh dilakukan. Artinya kita sengaja sholat untuk membaca sejadah, nggak dianjurkan seperti itu. Termasuk dari Jumat. Di hari Jumat itu tidak dianjurkan membaca ayat yang penting ada sajadah, bukan. Rasul memang membaca surat as-sajadahnya. Rakaat pertama surat subuh hari Jumat, Rasul membaca rakaat pertama surat as-sajadah, rakaat kedua surat al-insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sehingga kalau ada imam ingin dia sujud sajadah hari Jumat, dia tak hafal surat sajadah, dia tak usah dipaksakan surat-surat yang lain. Yang penting ada sajadah, enggak. Tapi yang dianjurkan itu adalah membaca surat sajadahnya dan baca surat Al-Insan itu. Faham ya? Jadi bukan yang penting ada sajadah, tapi memang surat As-Sajadah yang dibaca oleh Rasul. Maka kalau tak hafal ya tak ada masalah. Tak usah dipaksakan. Tak usah dibaca saja ayat yang lain yang ada sajadah. Itu. Baik. Selanjutnya syukur. Sujud syukur ini sujud dilakukan orang ketika merasa mendapat nikmat yang besar atau mendapat karunia, sehingga terasa sekali karunia itu bagi dia berkah, kebaikan, rahmat bagi dia, atau dia terhindar dari musibah, terhindar dari bencana. Boleh jadi seperti kasus di Aceh kemarin, dia boleh jadi dalam perjalanan dari Aceh ke Riau, kalaulah lambat sedikit saya mungkin hanyut oleh banjir, kata dia, sehingga saya sujud syukur tak jadi saya korban banjir. Atau perjalanan Sumbar Riau itu sering terjadi longsor di jalan tu, lewat saya sedikit tanah jatuh, kalau sempat tanah tu jatuh kami sekeluarga mungkin terkubur di situ. Sujud syukur dia, terhindar dari bala, terhindar dari musibah, terhindar dari bencana, terhindar dari penderitaan, dari hal susah yang tak disukai. Orang-orang yang mengalami seperti itu, dia diperbolehkan sujud syukur. Dari mana dasarnya? Kita baca hadis malam ini. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur sahabat Nabi Abu Bakrah, semoga Allah ridha beliau, kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amrun surur aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Bahwa Rasul itu bila datang apa saja hal yang buat beliau senang,
informasi atau keadaan apa saja yang membuat beliau senang. Au busyira bihi, atau dikasih kabar, nanti Muhammad, umat engkau akan mengalahkan Konstantinopel contohnya. Nanti umat engkau akan menguasai dunia. Nanti Muhammad Islam akan sampai ke ujung dunia. Contoh seperti itu. Dikasih kabar baik tentang suatu masa akan datang. Maka Nabi sajidakiranillah, Nabi akan tersungkur untuk bersujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sahabat menyaksikan Nabi bila dapat kabar gembira atau tahu sesuatu yang akan datang dengan suatu hal yang mengembirakan, Nabi SAW tersungkur untuk sujud bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, kecuali Imam An-Nasa'i. Wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atala as-sujud thumma rafa'a ra'sahu faqala inna Jibril atani fabashsharani. Sahabat Abdurrahman bin Auf cerita, kata beliau, Rasul sujud, lama sekali sujud beliau. Setelah lama sujud baru bangkit, diangkat kepala beliau. Lalu kata beliau setelah sujud tadi, tadi Jibril datang kepada saya, fabasyarani, lalu memberikan kabar gembira kepada saya. Faqal inna Allah azza wa jalla yaqul, kata Jibril waktu ngasih kabar itu, man shalla alaika sallaitu alaihi, siapa saja orang yang berselawat pada engkau Muhammad, aku pun membalas selawat dia. Orang yang selawat pada Nabi Muhammad, artinya kita selawat pada Nabi Muhammad, Allah yang balas selawat kita. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, siapa saja yang bersalam kepada engkau, aku pun bersalam kepada engkau Muhammad, kepada orang tadi. Fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra. Lalu kata Nabi Muhammad, aku sujud kepada Allah atas pemberitahuan dari Jibril sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi didatangi Jibril, dikasih tahu bahawa Allah ngasih tahu Muhammad, siapa saja selawat pada engkau, Allah balas selawat dia. Siapa saja yang mengucapkan salam, mendoakan salam untuk engkau, Allah balas untuk dia. Maka Nabi mendapat kabar gembira itu, beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilnya sujud syukur dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikut, akhrajahu Ahmad wal Hakim. Wa Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Nabi Bara bin Azib, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yaman, Nabi mengutus Sayyidina Ali ke Yaman. Fadzakar hadis, lalu ceritakanlah hadis panjang tentang Nabi mengutus Sayyidina Ali. Qal fakataba Aliyun bi islamihim, lalu Ali ngirim surat kepada Nabi bahwa orang Yaman alhamdulillah sudah masuk Islam dengan sebab Sayyidina Ali ke tempat mereka. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida, begitu Rasul membaca surat dari Sayyidina Ali, beliau sujud bersyukur kepada Allah atas karunia sudah beriman orang-orang Yaman setelah diutus Sayyidina Ali ke situ. Syukran lillahi ta'ala ala dhalik, bersyukur kepada Allah atas karunia berimannya orang-orang Yaman dengan diutus Sayyidina Ali ke negeri Yaman. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari, riwayat Imam Baihaqi dan matan aslinya, redaksi aslinya ada dalam Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadis malam ini yang kita dapati tentang Nabi melakukan sujud syukur. Tidak sekadar Nabi menyuruh,
tapi Nabi mengerjakan sujud syukur disaksikan oleh sahabat. Artinya hadis ini hadis fi'li semua. 3 perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Nabi melakukan sujud syukur. Baik, maka Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis menunjukkan bahawa sujud syukur adalah perbuatan yang dilegalkan syariat, berasal dari syariat, dan hukumnya disunnahkan melakukan sujud syukur karena perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya meniru perbuatan Rasul bagi umat adalah perbuatan taat. Oleh karena itu, bagi siapa saja ingin melaksanakan sujud syukur terhadap semua nikmat yang dia dapat, atau terselamatkan dari musibah, terselamatkan dari apa saja mara bahaya, hal-hal yang tidak disukai dalam hidup, boleh melakukan sujud syukur, dan itu sebuah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada di antara kita merasakan sebuah karunia besar, sujud syukur. Tapi perlu diingat, ketentuan sujud syukur ini adalah sama dengan ketentuan sujud yang lain. Harus dalam keadaan menutup aurat, harus dalam keadaan suci, harus menghadap kiblat. Jadi tak bisa orang buka aurat, dia tak dalam keadaan suci, lalu dia sujud syukur menghadap kemana saja, tak boleh. Dalam mazhab jumhur ulama mesti seperti itu. Meskipun sujud syukur termasuk sujud tilawah, termasuk sujud sahwi, termasuk sujud solat, keempat-empat sujud ini dianjurkan dilaksanakan dalam keadaan sama, yaitu suci, dalam keadaan menutup aurat, menghadap kiblat. Tak boleh syarat ini diabaikan. Kemudian kapan saja kita melaksanakan sujud syukur? Di antaranya inda hujumi ni'matin zahirah, ketika nampak ada nikmat yang zahir, seperti ka'an razaqahullahu waladan ba'da ya'sin. Mungkin ada di antara orang sudah bertahun-tahun nunggu anak, rasanya dah pesimis, enggak akan dapat anak lagi. Adalah tak usah lagi, nak akan juga dapat anak, ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Atau awindifa'in niqmatin wa baliyatin, atau selamat dari musibah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Ka'an syafiya lahu maridun ala khatar. Mungkin di antara keluarga kita ada yang sembuh setelah sakit yang lama, atau sakitnya sakit yang parah, sakit yang akut, sakit yang mungkin bagi sebagian orang menganggap ini tak ada lagi harapan hidup, ini sudah singkat, sudah kecil harapan hidup, sehingga meninggal. Kemudian dia rupanya sehat, sujud syukur. Atau sakit dah lama betul, dah berbagai usaha dilakukan, tak juga sembuh-sembuh, tiba-tiba sembuh, sujud syukur. Aw wajada dhallah aw naja huwa aw maluhu min hariqin aw gharaqin, atau selamat dari kebakaran, selamat harta kita dari kebakaran, selamat dari tenggelam, selamat dari hanyut dan musibah-musibah yang lain. Aw li ru'yatin mubtala bi bala'in 'afa Allah minhu, atau berbagai hal yang dia mungkin bermimpi hal-hal yang baik, atau bermimpi hal-hal jauh dari segala mara bahaya, dari musibah, sehingga yang nampak secara zahir atau yang datang dalam mimpi, sebagaimana Nabi tadi dikasih kabar oleh Jibril, maka boleh kita sujud syukur untuk hal-hal yang seperti itu. Dan boleh saja nikmat itu nikmat bentuknya pribadi, atau nikmat bentuknya umum. Contoh, kami berharap betul di Riau ini gubernurnya si fulan, lu sujud syukur orang semuanya, boleh. Kami harap betul pengurus masjid si fulan, sujud syukur masyarakat. Kami harap betul Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak camatnya, Pak wali kotanya si fulan dapat seperti yang kita harapkan, sujud syukur. Artinya bisa saja nikmat itu bentuknya pribadi, bisa untuk
umum, sehingga tidak karena nikmat pribadi sujud syukur, tapi bisa nikmat untuk sendiri, bisa untuk umum, untuk orang banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk sujud syukur dengan segala bentuk nikmat, baik pribadi ataupun untuk orang banyak. Itu tentang sujud syukur. Apa yang dibaca ketika sujud syukur? Di antaranya adalah bacaan solat tasbih biasa. Ada lagi yang menganjurkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menganjurkan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu tak usah paksakan, apa saja yang bisa dibaca, boleh di antara redaksi-redaksi tadi untuk dibaca. Minimal ketika sujud itu baca sujud solat saja, atau baca subhanallah saja. Tapi boleh juga baca redaksi-redaksi yang lain yang Bapak Ibu hafal. Contoh tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau tadi bacaan sujud. Silakan yang mana dapat di antara bacaan sujud yang bisa kita lakukan dalam salat. Itu kira-kira tentang sujud syukur. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Kalau tidak, kita lanjut baca hadis-hadis berikut yang bercerita tentang solat-solat sunnah. Silakan, Pak. Ya, jadi sujud syukur ini mesti dalam keadaan suci seperti kondisi sekarang, Pak. Sama seperti kita solat, harus dalam keadaan suci, bersih dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, semua jenis najis. Harus menutup aurat, harus dalam keadaan menghadap kiblat. Ya, Pak? Kalau kita dalam keadaan suci tidak perlu wuduk, Pak. Tapi kalau kita belum suci, mesti wuduk dulu, Pak. Kita sudah tahu bahwa setiap sujud itu mesti dalam keadaan suci, maka mesti sujud dulu. Meskipun kita itu pengen sujud syukur, sebaiknya Bapak pergi wuduk, lalu setelah wuduk baru sujud syukur. Tapi kalau sudah keadaan bersih, sudah dalam keadaan suci dari hadas dan najis, langsung sujud tidak ada masalah. Itu, Pak. Wuduk sebelumnya belum batal, atau sudah mandi wajib belum batal, itu silahkan. Cukup, Pak? Baik. Di kita kadang-kadang ada orang sujud syukur, dia mungkin belum mempelajari tentang sujud syukur, tapi tahu sujud syukur, sehingga begitu dapat nikmat dia spontan sujud syukur. Nah, itu. Main bola. Karena rata-rata main bola itu orang tak ngaji, sehingga rata-rata begitu. Dia lihat orang lain sujud syukur, lihat orang atau tahu bahwa sujud syukur itu dianjurkan ketika dapat nikmat itu. Nah, semangatnya bagus. Cuma kita maklumi bahwa mereka kan karena tak mengaji, jadi tak tahu detailnya. Tahunya bahwa ada sujud syukur. Nah, semangatnya bagus. Tinggal nanti orang yang ngerti ngasih tahu bahwa kalau ingin sesuai dengan syariat, ya sujud syukur itu dalam keadaan bersih dari hadas, kemudian nutup aurat, karena ada ketentuan syariat di situ. Cukup, Pak? Baik. Baik, selanjutnya hadis berikut. Wa an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qal, sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata beliau, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nginap bersama Rasul, tidur malam bersama Rasul. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Malam hari Rasul sholat malam, saya bangun, lalu saya membantu Rasul untuk membawakan air untuk wudhu Rasul, untuk Rasul buang hajat. Dulu orang Arab tak punya WC macam kita, dia tak punya sungai macam kita. Maka caranya air itu ditampung, lalu dimasukkan ke dalam tempat
ada namanya kirbah atau yang lain-lain, kulit dijahit lalu nanti bisa digantungkan atau dibuat kayak tempayan, kayak apa di kita itu, kendi-kendi itu, atau kayak sekarang tuh galon, dibawa air tuh ke rumah. Nanti malam hari kalau ingin buang air, ingin mandi wajib, gunakan air itu. Maka Nabi ketika bangun malam, beliau sholat. Mau sholat otomatis Nabi wuduk dulu, buang hajat dulu. Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu mendampingi Nabi, membantu Nabi untuk bawa air wuduk dan menuangkan air wuduk ketika Nabi wuduk, dan menuangkan air ketika Nabi buang hajat, lalu bersih-bersih dari buang hajat Nabi. Cebok bahasa kitanya. Selesai itu, lalu solatlah mereka. Faqala li, kata Nabi kepada saya telah selesai solat tadi, sal, mintalah wahai Rabi'ah. Artinya kalau engkau ada keinginan, ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan, mintalah saat ini. Aku akan mintakan kepada Allah apa yang engkau inginkan itu. Karena saat inilah saat waktu ijabah. Sebab doa malam di waktu penghujung malam setelah solat tahajud, mintalah kepada Allah apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau tidak suka sehingga tak terjadi, mintalah. Aku akan doakan pada Allah agar terwujud untuk engkau. Faqultu, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, saya minta pada engkau satu saja, agar saya nanti di akhirat bersama engkau dalam surga. Jadi permintaannya satu saja, bersama engkau dalam surga. Tolong mintakan itu Nabi. Qal awa ghaira dzalik, ada enggak selain itu? Hanya itukah? Tak ada lagi yang lain? Atau adakah lagi yang lain, kata Rasul? Qultu huwa dzak, kata sahabat Rabi'ah, cuma itu Rasul, tak ada lagi yang lain, satu itu aja, bersama engkau dalam surga. Qal fa'inni ala dzalika ala nafsika bikathratis sujud. Maka kata Nabi, bantulah aku mewujudkan permintaan engkau tadi wahai Rabi'ah dengan memperbanyak sujud. Makna sujud di sini adalah sujud dalam solat. Makna perbanyak sujud dalam solat maknanya perbanyak solat sunnah. Karena jumlah sujud dalam solat fardu itu nggak bisa ditambah. Kalau solat subuh itu hanya 4, nggak bisa ditambah lagi. Solat zuhur 8, solat maghrib, asar 8, maghrib 6 kali sujud, itu nggak bisa ditambah. Maka yang dimaksudkan adalah perbanyak solat sunnah. Jadi keseluruhan, artinya Nabi menyebutkan sujud sebagai sebagian aktivitas solat, tapi yang dimaksud Nabi adalah solat itu keseluruhan. Maka kata para ulama, Nabi sebenarnya sedang suruh sahabat Rabi'ah untuk perbanyak solat sunnah. Maka kan buah daripada perbanyak solat sunnah tadi adalah bersama Nabi di dalam surga. Jadi kalau kita perbanyaklah solat sunnah, seakan-akan itu kata Nabi dari hadis Rabi'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, hadis ini menjelaskan bagi kita al-haddu ala salatin nafilati wat tatawwu'. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah, solat-solat yang dianjurkan syariat luar fardu, agar nanti di akhirat bisa bersama Rasul di dalam surga. Maka di dalam kitab-kitab hadis, hadis ini dimasukkan pada bab salatut tatawwu', solat sunnah. Jadi ini oleh para ulama
dalil tentang solat sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi untuk mendoakan kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Sekarang tak ada Nabi, maka meminta doa kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang dianggap tunduk, taat, lurus di jalan syariat, saleh, istiqamah dalam agama, itu dianjurkan sebagaimana dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu minta syafaat kepada Nabi dan minta Nabi mendoakan. Oleh karena itu, minta syafaat itu pertolongan bahasa kitanya. Minta pertolongan kepada Nabi, minta pertolongan pada orang-orang saleh, itu bukan musyrik, bukan perbuatan syirik, bukan melanggar syariat, tapi dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul saat itu sangat bisa mengatakan, Rabi'ah, ini waktunya doa makbul, doalah engkau. Tapi Rasul tidak. Kata Rasul, apa yang kau mau, aku doakan. Sehingga aku yang mendoakan untuk engkau. Maka Rabi'ah untuk mendapatkan hajatnya, artinya dia minta tolong kepada Rasul agar hajatnya terwujud, dengan Rasul mendoakan kepada Allah supaya wujud. Itu tasyaffu', memohon syafaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ahli sunnah, tawassul, istighatsah, tasyaffu' atau syafaat itu adalah amalan-amalan berdasar dari syariat semuanya. Dan itu bukan syirik. Kenapa? Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada selain Allah. Hanya saja kita harap yang memintakan kepada Allah adalah orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, sehingga berharap ketika orang itu memintakan kepada Allah, dia akan diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terkabullah kita karena dia yang memintakan. Makanya Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita di dunia, bila kita menggunakan jalur orang dekat kepada seorang pejabat, itu yang memberikan hajat kita tetap pejabatnya, bukan orang dekatnya. Saya misalnya ingin mendapatkan sesuatu dari masjid, saya dekati Pak Mul, anggap Pak Mul ini masyarakatnya, jamaahnya. Lalu beliau karena kenal dengan pengurus kemudian mau menerima saya. Lalu karena anggap hajat saya diberikan sesuai permintaan saya. Kalau saya tak kenal dengan Pak Mul, mungkin pengurus tak akan mau perhatian dengan saya. Pengurus mau menerima saya, tak mau menerima proposal saya, tak mau ACC proposal saya. Tapi ini adalah yang memberikan apa menjadi hajat kita tetap pengurusnya. Orang yang membawa ke pengurus tujuannya cuma membantu kita untuk mendekat ke pengurus, bukan dia yang memberi. Sehingga kita tak meminta kepada Pak Mul, tapi kepada pengurus tadi. Atau istighatsah, minta kepada Allah, jalur mintanya itu melalui amal, melalui orang, baik orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan satu. Nah, yang kedua mengajarkan boleh untuk tasyaffu', minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi, dan itu bisa saja kepada orang-orang saleh, orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu. Setelah azan bisa kita lanjutkan hadis dan bisa kita diskusi.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anhuma qala, diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kata beliau, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga, aku menghafal, mengingat betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran mengerjakan 10 rakaat salat sunnah. Mana dia 10 itu? Rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 qabliyah, 2 ba'diyah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat salat setelah maghrib di rumah, wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya' di rumah. Kenapa tadi solat-solat yang lain zuhur tak sebutkan di rumah? Karena biasanya orang kalau aktivitas siang itu di luar, mungkin sedang di ladang, sedang di pasar, sedang berjihad, sedang mengajar dan lain-lain. Maka solat sunnahnya itu bisa saja di tempat di mana kita aktivitas. Sedangkan malam hari umumnya orang istirahat di rumah, maka solat sunnah bisa dikerjakan di rumah. Wa rak'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10 rakaat yang sangat dianjurkan Rasul, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, qabliyah subuh, 10 rakaat. Wa fi riwayatin lahuma wa ba'dal jumu'ati sajdataini, dari jalur riwayat tentang zuhur tadi qabliyah, Jumat dianjurkan 2 rakaat juga. Maknanya meskipun hari Jumat dianjurkan setelahnya ba'diyah juga sama dengan hari Jumat. Begitu juga sebelum Jumat dianjurkan solat sunnah sebelum Jumat juga. Yang menjadi ikhtilaf ulama adalah solat atau tahiyatul masjid atau mutlak. Tapi semua sepakat, 4 mazhab, sebelum Jumat ada solat sunnah sama dengan zuhur. Sebelum Jumat ada solat sunnah. Sebagian mengatakan 2 rakaat, sebagian mengatakan 4 rakaat, minimal 2 rakaat. Solatnya apakah solat qabliyah, apakah mutlak, apakah tahiyatul masjid, itu ikhtilaf ulama dalam menghukuminya. Tapi sepakat sebelum Jumat ada solat sunnah. Sebagian mengatakan 2 rakaat, sebagian mengatakan 4 rakaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang solat sunnah Jumat, silahkan, tak ada masalah. Bagi kita yang tak melaksanakan juga tak ada masalah, bagian dari sunnah. Wali Muslimin min hadithi Ibnu Umar an Hafsah radhiyallahu taala anhum qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Masih jalur sahabat Ibnu Umar dari informasi Hafsah saudaranya, sama-sama anak Umar bin Khattab, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila sudah terbit fajar, masuk subuh, sudah azan subuh, itu tidak salat sunnah kecuali 2 rakaat saja, dan salat 2 rakaat itu tidak terlalu panjang. Maknanya hadis ini mendukung hadis sebelumnya bahwa Nabi mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian dalam hadis Sayyidatuna Aisyah disebutkan bahwa solat yang 10 rakaat tadi itu jumlahnya 12. Kenapa 12? Qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Zuhur
sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2. Hadis Aisyah sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2. Maka jumlahnya sebagian nyebut 10, sebagian nyebutnya 12. Kalau terjadi perbedaan ini, Sayyidah Aisyah bercerita berdasar apa yang dia tahu, Sayyiduna Ali cerita berdasarkan apa yang dia tahu. Sayyidah Aisyah cerita kondisi yang dia tahu dari rumah, Sayyiduna Ali cerita yang dia tahu di luar rumah. Sehingga ada kemungkinan Nabi ini sudah 2 rakaat di rumah tambah 2 rakaat di masjid. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar cuma nampak yang 2 rakaat di masjid, tak nampak 2 rakaat di rumah. Maka cerita yang dinampaknya di masjid. Oleh karena itu, kalau ada mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, boleh juga. Ada mengerjakan 2 rakaat, boleh juga. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang salat rakaat yang 10 rakaat ini, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah sebaiknya kita upayakan. Karena sahabat Nabi nyaris tak meninggalkan yang 10 rakaat atau 12 rakaat ini. 2 rakaat sebelum zuhur atau 4, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat sebelum 10 atau 12. Perbedaannya adalah pada qabliyah sebelum zuhur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah untuk mengerjakan solat-solat sunnah yang disebutkan tadi. Kemudian solat sunnah secara umum sebaiknya dikerjakan di rumah, tapi boleh juga dikerjakan di masjid. Makanya Nabi dalam redaksi tadi disebutkan solat maghrib, ba'diyah isya dikerjakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumah tak pengajian kita, makanya boleh di rumah. Dan solat sunnah lebih di rumah. Kenapa? Agar di rumah kita terisi dengan solat, terisi dengan zikir, terisi dengan bacaan Quran. Karena kalau kita tak solat di rumah, rumah kita sama macam kuburan. Ada mayat di dalamnya tapi tak hidup. Rumah ada penghuninya tapi tak hidup. Hidupnya dengan apa? Zikir, solat, dan bacaan Quran. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhtiarkan, kita upayakan solat sunnah minimal yang 10 rakaat tadi, atau 12 rakaat yang disebutkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, serta Sayyidatuna Hafsah yang tadi cerita tentang 2 rakaat sebelum subuh. Terima kasih, semoga manfaat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.